Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nurul hidayah wa ala alihi wa sahbihi najumur rasyad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa selesai kita menjalankan sholat tahajud, kemudian melanjutkan sholat subuh berjamaah, baca yasin, mendoakan kedua orang tua kita, dan kita melanjutkan kajian-kajian sebagaimana setiap subuh. Selesai menjalankan sholat subuh berjamaah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini selalu kita sisipkan harapan besar kepada Allah agar adanya majelis ilmu ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmunya, untuk mendapatkan daripada barakah, dan senantiasa Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, mengkaji dan memahami kajian-kajian kitab yang kita kaji. Kita buka dengan pusaka doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemudahan, pengertian, pemahaman ilmu yang kita dapat tidak mudah hilang dan tidak mudah sirna. Selalu ingat apa yang kita pelajari, selalu kita ingat apa yang sudah kita pahami, dan semoga dengan doa ini pula kita sisipkan harapan besar kepada Allah. Warzuqna fahman nabiyina, Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki berupa pemahaman-pemahaman seperti layaknya Allah memberikan hadiah pemahaman yang luas kepada para nabi-nabi Allah yang pernah diutus di permukaan bumi untuk menyampaikan risalah-risalah Allah kepada seluruh makhluknya Allah, baik berkaitan dengan bangsa manusia ataupun bangsa jin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna rahmat nabiyyina wa ilman al-malaikati al-muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan mengenai tentang suatu pertanyaan atau soal makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa
makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, guru kita menjawab maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah di jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Makna daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni makna dari ungkapan syahadat, menyaksikan bahwa kita bersaksi sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna tersebut sudah tertera di dalam kitab Mabadi'ul Fiqh juz pertama. Beliau katakan a'taqidu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah, saya meyakini, a'taqidu saya, Anda dan kita semua meyakini bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluknya Allah, baik itu laki-laki kah ataupun perempuan kah, baik itu berupa bangsa manusia kah atau bangsa jin. Di jami'il khalqi, seorang nabi bernama baginda Nabi Muhammad adalah sesosok manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, mengenalkan agama-agama Allah, mengenalkan siapa Tuhan-Tuhan yang patut, yang pantas, yang layak untuk disembah, yang patut dan pantas untuk kita taati. Baginda Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah. Insanun dakarun hurun uhuwa ilahi bisyar'in wa umura bitablighi. Insanun dakarun hurun uhuwa ilahi bisyar'in wa illam yukmar bitablighi. Seorang nabi dari kalangan manusia yang statusnya adalah dakarun, seorang yang berstatus laki-laki. Tidak ada ceritanya nabi perempuan, jadi nabi itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada pula seorang nabi yang berkaitan dengan selain daripada laki-laki, selain daripada perempuan. Apa itu? Bencong. Tidak ada seorang nabi dari kalangan bencong, tidak ada seorang nabi dari kalangan perempuan. Ulama katakan insanun dakarun, seorang nabi itu dari kalangan manusia, statusnya adalah laki-laki. Dakarun, merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi bisyar'in, di mana para nabi-nabi kita, Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu daripada Allah. Banyak cara para nabi-nabi kita, banyak cara para Rasul-Rasul Allah untuk mendapatkan wahyu. Contoh, baginda Nabi Muhammad meninggalkan keluarga ke Gua Hira untuk melakukan suatu ritual
menyendiri, di gua Hira datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Iqra, baca. Kami baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Malaikat Jibril adalah seorang makhluknya Allah. Para ulama-ulama kita sepakat bahwa para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun latifatun laisu bukuran wala unasan la abalahum wala umalahum sadiquna bima akhbaru adillahi ta'ala. Sesosok makhluk yang berupa jisim, ada bentuknya malaikat itu, ada wujudnya malaikat itu, tapi bentuknya tidak sama dengan makhluk-makhluk biasa. Jangan disamakan kita ini punya hidung kemudian malaikat punya hidung. Hidungnya malaikat tidak sama dengan hidungnya kita. Malaikat itu punya jisim, punya bentuk, punya rupa. Kalau di dalam kitab Badaikul Akhbar, Syekh Jalil bin Musta mengatakan bahwasanya malaikat itu memiliki dua sayap. Andaikan sayap kanannya itu dibentangkan, maka bumi itu kecil, ibarat kelereng. Bayangkan kalau kelereng ditaruh di ketiak kita gimana? Taruh di ketiak, diginikan, nampak enggak itu kelereng? Nampak? Bayangannya besar itu sayap. Ini masih sayap. Jangan sampaikan, jangan disamakan sayap para malaikat itu sama dengan sayapnya burung pipit, burung merpati. Tidak boleh, tidak sama, tidak sama. Ya, apalagi dua sayap itu dibentangkan, kayak apa besarnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ajsamu liran yaitu latifatu, jisim yang dicipta oleh Allah dari cahaya yang lembut, latif, lembut, halus. Saking lembutnya, saking halusnya tak nampak itu malaikat. Ada tak manusia yang pernah nampak malaikat? Nanti ketika kita sudah sakaratul maut, di situ kita baru akan melihat malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Sebelum malaikat datang menghampiri kita, datang silih berganti, itu yang namanya syaitan. Iblis selalu silih berganti. Misalnya saya mati nih, mau meninggal, sedang menghadapi nazak, sedang menghadapi sakratul maut yang disebutkan oleh Syekh Jalil bin Musta. Datang iblis menyerupai manusia, datang iblis menggoda,
Ini orang yang kalau sekarat, kalau sudah merasakan sakratul maut, sudah sampai di sini, dia akan merasakan lapar yang sangat dahsyat, merasakan haus yang sangat luar biasa. Kering ini kering, sakitnya luar biasa. Digambarkan bahwasanya kalau itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang tidak pernah meninggalkan kepatuhan ketundukannya kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, perintah-perintah Allah dia selalu kerjakan. Ketika dicabut rasanya kayak apa ini? Sehelai rambut dicabut di dalam tepung, tidak terasa. Gitu. Tapi kalau giliran orang-orang yang beriman, kemudian orang tersebut tidak menjalankan perintah Allah, selalu bermaksiat, selalu durhaka, berani ke bapaknya, berani ke ibunya, menentang apa yang diperintahkan oleh gurunya, selalu bermaksiat, selalu mengerjakan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Jangan salahkan kalau nanti kulit yang kita miliki ini itu kayak ditumpas. Lihat sebelah kanan kita ada kandang kambing, setiap hari ada yang dipotong. 2 hari yang lalu saya potong kambing untuk akikah. Selepas disembelih itu kambing, digantung itu kambing, dikuliti, disayat-sayat itu yang namanya kulit sama petugas. Dikuliti, disayat, seret dari ujung kepala, dari ujung perut sampai ke ekornya, kakinya, seret. Saking susahnya itu ditarik sama kedua tangan oleh petugas. Wah, itu kulit binatang. Kita kalau sudah merasakan nazat nanti di sakratul maut, malaikat itu mencabut ruh kita, maka rasa sakit ketika ruh itu dicabut ibaratkan sakitnya seperti layaknya domba, sapi yang dikuliti kulitnya. Ya semoga kita nanti dipermudah ketika dinazar oleh Allah. Makanya jangan amin saja, amin, tapi dosa, amin, tapi suka mencuri, amin, tak pernah sholat, amin, tak pernah puasa, amin, selalu durhaka, amin, selalu menentang kedua orang tuanya, amin, selalu menentang kepada gurunya. Gimana mau dicabut nazarnya itu ketika dinazar ingin enteng, ingin ringan? Mustahil. Jalankan itu perintah Allah. Kita capek. Saya tanya, kenapa kamu ini? Sini sakit, saya mau periksa. Tapi datang ke masjid, kletek. Ibaratkan kan itu. Persiapkan nih supaya nanti ketika kita sudah masuk ke titik akhir hidup kita, menghadapi yang namanya sakratul maut, dicabut itu ruh di dalam diri kita masing-masing. Ruhnya Fajar dicabut, ruh saya dicabut, ruhnya Amin dicabut, ruhnya Ridha dicabut, ruhnya Fadil dicabut, ruh kalian dicabut. Akan merasakan yang berbeda. Orang yang beriman, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk, yang selalu menjalankan perintah daripada Allah, lembut, halus, tidak terlalu kasar ketika dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israil dicabut. Tapi giliran orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, orang yang selalu menentang perintah daripada Allah, orang yang sudah memutuskan ikatannya, kalau bahasanya MOU antara manusia dengan Allah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bih. Mereka banyak mengucapkan, melontarkan, mengikrarkan kalimat syahadat, padahal kalimat syahadat itu ibaratkan suatu ikatan, ibaratkan suatu perjanjian, ibaratkan suatu tanda tangan kita sudah menyetujui perintahnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah kali kita mengucapkan, enteng kita mengucapkan. Padahal ucapan itu ibaratkan sign, ibaratkan tanda tangan kita menyetujui konstitusional yang dibuat oleh Allah. Allah perintahkan ini, berarti kita setuju. Allah perintahkan ini, kita setuju. Allah perintahkan ini, kita setuju. Orang yang tidak melakukannya, ancamannya seperti ini. Kita menyetujui itu semua. Apa yang berkaitan dengan perintah dan larangannya Allah. Imtithalul ma'murat wa ijtinabil manhiyat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita sudah menyetujui dengan mengikrarkan kalimat syahadat, bukan hanya tasdiqan bil qalbi wa iqrarin bil lisan, tapi harus ada pembuktian yang namanya wa'amalu bil arkan, disain oleh kita pakai materai. Kalau dalam surat itu pakai materai, syahadat kita sudah dipegang, syahadat kalian diambil kata syahadat kalian dari mulut-mulut kalian. Kalimat syahadat yang diikrarkan dulu dan sekarang diambil itu kalimat syahadat. Oh ya, berarti kamu sudah menyetujui konsekuensi yang aku buat ini, harus kamu menjalankannya. Resikonya tanggung sendiri kalau melanggar. Kalau melanggar tanggung sendiri resikonya. Tapi yang terjadi gimana? Ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan. Tadi yang saya sebutkan, alladzina yaquduna ahdallah. Manusia sudah berjanji menjalankan perintah Allah. Dari awal bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mengatakan kata syahadatnya. Dalam kitab Mabadi juga dijelaskan bahwa syahadat itu bukan hanya syahadat biasa-biasa. Kita sudah mengakuinya. Aktakudu, saya meyakini, Anda meyakini, kita semua yang hadir di sini meyakini Anda Sayyidina Muhammad sesungguhnya junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Kalau berbicara tentang Rasul, ada Nabi, ada Rasul. Muhammad itu adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Dua, insanun dakarun hulun uhuwa ilahi bisyar'in wa illam yukmar bitaklili. Dan kemudian Nabi juga insanun dakarun hulun uhuwa ilahi bisyar'in wa illam walam yukmar uhuwa ilahi bisyar'in. Yang pertama wa illam yukmar, yang kedua yukmar bitak wa ummira bitaklili. Yang pertama wa illam yukmar, yang kedua wa ummira bitaklili. Itu seorang Nabi dan seorang menjami'il khalqi kepada seluruh makhluknya. Nabi tidak melihat itu status kita orang mana. Nabi tidak melihat status suku kita. Nabi tidak melihat latar belakang kita. Selagi orang itu mau diajak, selama manusia itu mau dinasihati, selama manusia itu mau diarahkan, selama manusia itu mau dididik, selama manusia itu mau dikasih tahu, selamat itu orang, insya Allah. Tapi banyak juga di jami'il khalqi dari sekiannya makhluk yang Allah ciptakan, banyak yang ingkar, banyak yang menentang, banyak yang hanya sekedar lisannya mengatakan ya aku beriman, ya aku patuh, hatinya menolak. Wa minan nasi man yaqul. Benar? Ada yang benar? Wa minan nasi man yaqul. Wa yajibu ta'atuhu, kita ini wajib untuk mentaatinya. Wajib hukumnya untuk taat patuh tunduk kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Nabi sampaikan gini, patuhi. Nabi pun sampaikan seperti ini, jalankan. Suatu
sekuat tenaga kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kemudahan untuk menjalankan perintahmu. Apa yang disampaikan oleh Nabi-Mu, apa yang disampaikan oleh Rasul-Mu, ya Allah, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami keikhlasan, berikan kami istiqomah untuk menjalankan apa yang telah diperintah oleh-Mu, apa yang disampaikan oleh Nabi-Mu, apa yang pernah disampaikan oleh Rasul-Mu. Wajib taatuhu, wajib hukumnya untuk taat. Mentaatinya butuh sabar, mentaatinya butuh tabah, mentaatinya butuh telaten, mentaatinya butuh istiqomah, mentaatinya butuh kuat. Minta kepada Allah bima amara. Ya, perintah-perintah daripada Allah itu banyak. Mau perintah itu berkaitan dengan ibadah mahdohkah ataupun ibadah ghairu mahdoh. Watasdiquhu, membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi, tasdik, benarkan. Benarkan. Jangan sampai kemudian ada seorang laki-laki mengucapkan, hei, jangan seperti itu, kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah berpesan, Nabi pernah memberikan suatu nasihat kepada umat, hadisnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Kemudian kita tertawa dengan hadis yang disampaikan oleh seseorang. Kemudian kita teringin dengan firman-firman Allah yang disampaikan oleh seseorang. Jangan melihat kemudian orang yang menyampaikan kau tertawai. Ketika ada hadis yang disampaikan oleh seseorang, ada firman-firman Allah dikeluarkan oleh mulut seseorang, hadis keluar dari mulutnya orang Batak, hadis itu keluar dari mulutnya orang Sunda, hadis itu dikeluarkan dari mulutnya orang Jawa, hadis ataupun firman Allah dikeluarkan, disampaikan dari mulut orang-orang Melayu. Bagaimana posisi kita tatkala mendengarkan hadis Nabi? Bagaimana posisi kita tatkala mendengarkan firman Allah yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda asal dengan kita? Tundukkan kepala, hormat, ta'zim, hormat, takbir. Ya, karena bahasa yang dikeluarkan itu bahasanya mulia. Bahasanya mulia. Walaupun orang itu adalah orang yang kalau menurut kalian orang ini nggak bagus misalnya, tundukkan aja dulu. Karena ada bahasa yang sangat bagus. Jangan sampai kemudian kalian ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa tidak suka kepada seseorang, kemudian seseorang yang tidak kita sukai mengeluarkan hadis, kalian cinya-cini, kalian mengancam, kalian membenci. Apa itu hadis, apa itu misalnya, nggak boleh. Paham ya? Karena hadis yang dia baca, karena firman Allah yang dia baca, dengarkan. Isma'ul, dengarkan. Supaya apa? Supaya kita masuk ke kategori tasbih ini yang betul-betul sejati, membenarkannya itu. Paham ya? Ya, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, firma akhbara, membenarkan firma akhbara, sesuatu berita-berita, penyampaian-penyampaian yang pernah disampaikan oleh Nabi mengenai tentang hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, membenarkannya. Tidak dimanahanku, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Nabi melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang itu atas perintah Allah. Ya, taati, patuhi. Paham semua? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah mujallil khalqu wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa yutanibu ma naha anhu wa zadara. Sedikit
Nggak bermanfaat? Bermanfaat. Apa yang dikaji ini dilekatkan oleh Allah dalam otak kita, dalam pikiran kita. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, pengertian dan pemahaman yang sudah kita tangkap, bukan cuma kita dapat, tapi yang sudah kita tangkap tidak mudah hilang, tidak mudah sirna, tidak mudah dilupakan, dan dikuatkan oleh Allah untuk lebih mempermudah kepada kita untuk mengamalkannya. Amin. 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 Ya Rabbal Allahumma inna da'ufun, Allahumma inna da'ufun, Allahumma wa inna jadilun, wa a'uzana wa inna fatirun, wa awwulna wa arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya minta menangkap kecerdasan. Sebelum saya kaji ini, kemarin sudah saya kasih waktu 1 malam. Ayo 1 malam, besok kajiannya mengenai tentang makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Besok ketika selesai menjalankan sholat subuh, Yasin, baru kita kajian kitab. Di kajian kitab kita akan mengadakan live streaming. Kenapa live streaming? Karena ada uji coba. Uji coba apa? Uji coba apa? Uji coba nyali. Uji coba apa? Nyali. Ketangkasan. Ya. Kalian anak-anak yang cerdas, amin. Kalian anak-anak yang bisa, amin. Kalian anak-anak yang rajin, amin. Tapi ketika saya panggil, nanti kan ketemu. Kalau nggak bisa, jangan berkecil hati. Oh, berarti saya kurang rajin. Itu jawabannya, ya. Kalau bisa, jangan sombong. Oh, berarti saya ini sudah alhamdulillah ada usaha. Jangan menganggap kita rajin. Sudah ada usaha, alhamdulillah ada usaha. Saya mau meningkatkan usaha saya untuk belajar. Gitu. Paham ya? Sekarang sudah jam 6. Jam 6 pagi saya kasih 20 menit sampai jam setengah 7. Sesi pertanyaan. Pertanyaannya ya sekedar kalian ini saya minta untuk membaca Arabnya, kemudian pengertiannya. Ya? Paham? 1 malam kok. Waktu Isya saya kasih tahu, ya subuh ketemu. Kalau bisa berarti bagus. Kalau nggak bisa, nggak usah berkecil hati, nggak usah takut, nggak usah minder, karena kita ini adalah proses dalam belajar. Paham? Paham? 4 orang saya panggil, 4 orang saya panggil, 4 orang saya panggil sampai waktu habis. Ya, sampai waktunya habis. Kalau seandainya, seumpamanya ada beberapa anak yang belum saya panggil, ya harus menerima. Oh, saya ini hafal sebenarnya, tapi nggak dipanggil sama Ustaz. Terbentur dengan waktu nggak cukup. Paham ya? Waktunya nggak cukup karena masih ada program-program yang lain yang harus dijalankan. Paham? Nah, jangan sampai dalam batunya, ya, semoga saya nggak dipanggil, semoga saya nggak dipanggil, jangan, ya. Baik, saya minta yang pertama 4 orang dulu. 5 orang, bukan 4, 5 orang, biar enak. 5 orang, ya. 1 pegang mikrofon baca itu. Mau ngomong apa gimana seperti itu. Baru nanti bahasa Indonesianya, artinya maksudnya. Baru dia bisa duduk, kasihkan mic-nya ke temannya yang sebelahnya. Paham ya? Dia berdiri berbaris di sebelah sini. Nah, pertama saya ambil. Kalau nggak bisa dia berdiri ya, tapi nanti baru dijemput sama temennya, ya. Dijemput sama temennya, sama kawannya. Pertama, Revan berdiri. Yang ngantuk-ngantuk.
matanya biar nggak ya. Kalau dibuka matanya, insya Allah selamat. Ya. Kalau agak bingung, ya, dikasih obat supaya bingungnya hilang, dipanggil obatnya. Nah, berdiri, saya panggil, Amri, ya, Fajar, ya, Fajar, Fajar, ya apa? Oh, siapa lagi? Wahyu, ayo, depan, 1, 2, 3, Tarik sini, taruh kukunya. Ini nggak perlu kuku, sudah taruh kukunya. Nah, menghadap ke sana. Sini. Yang saya panggil pertama di sini berarti. Urut. Sini. Oh, gitu. Mantap. Mantap. Mau ikut sunat masal ya? Bukan ikut sunat masal ini ya. Ini cerdas cermat namanya ya. Anggap ini adalah cerdas cermat. Bukan apa? Ini kajian ala metode cerdas cermat. Gitu. Ya. Kemudian 4 ya, tinggal 1. Satunya jangan sembunyi kepalanya. Nanti kalau sembunyi kepalanya gini supaya nggak dipanggil, kena itu nanti. Ya ketemu, berarti anak ini nggak hafal ini ya. Gitu. Dah apa lah? Coba. Amin, terakhir sana. Sama yang sepuh-sepuh saya panggil ini. Tabaruk ya, hafal bersama nanti lagi. Tabaruk. Nah, walaupun kita bisa baca aja nggak apa-apa. Ya. Niatkan supaya kita lebih dapat barokah yang banyak. Amin. Dan geseran. Kalau nanti selesai duduknya di tempat semula, ya, jangan pindah-pindah. Baca. Nanti selesai gilir. Saya lihat di sana. Saya lihatin kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna berlafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ma'ana ataqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah lillahi khalqi wa yajibu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa amara wa yajibu ma nahaa anhu. Makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib kepadanya atas segala yang diberitakan dan membenarkan atas segala yang diperintahkannya serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna wa antaqidu anna sayyidina Muhammad Rasulullah lillahi al-khalqi wa yajibu ta'atuhu bima amara wa tasdiquhu bima abara wa yajtinabu manaha anhu wa jazara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib menaati segala perintahnya dan wajib membenarkan segala sesuatu yang diberitahukannya dan wajib menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah bi jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu manaha anhu wa zara. Makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
untuk seluruh makhluknya, dan wajib taat atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diperintahkan olehnya, serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah di jami'il mulki wa yajibu ta'ami wa tasdiqu fima amara fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa tinamu mana anhu wa zajara. Makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan. Dan menjauhi larangan dan menjauhi larangan yang dilarangkan dan dicegahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah bida'il halqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa titinabu ma naha anhu wa dhara. Adapun makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat atas segala hal yang diperintah olehnya dan membenarkan segala hal yang diberitakan olehnya serta menjauhi segala hal yang dilarang dan yang dicegah olehnya. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Semangat. Semangat. Nggak ada yang tidur ya? Ya. Biasanya kalau gajian biasanya tidur gitu ya. Kalau metode kayak gini nggak tidur kan? Ya. Panas dingin. Panas dingin. Nggak apa. Walaupun salah nggak apa-apa, tapi benar lah, bagus lah ya. Terapi mata ini supaya nggak ngantuk ya kan? Nah gitu. Coba yang baru. Nah, nggak apa-apa ya nak ya. Walaupun nggak bisa Arabnya nggak apa-apa ya. Yang penting artinya misalnya ya. Nah, kalau Arab dan artinya bisa, mantap, bagus ya. Bisa menjadi motivasi kepada yang lain. Ini anak baru kok bisa. Saya sudah tua ini. Saya senior ini 3 tahun, 2 tahun nggak bisa. Nah itu kan gitu. Kan gitu kan? Namanya cerdas. Coba anak baru. Angga ini baru bukunya
Sawali sini. Khalik sini. Ya, ya. Sini. Taruh bukunya. Kalau nggak bisa berdiri. Ya. Apa? Sini. Agak sinian sedikit. Nah. Ini. Setelah lagi ambil yang nggak terasa sedikit. Nah, gitu loh. Ini kan baru ini. Berapa hari montok? 1 minggu ya? Belum. Berapa hari? 1 minggu 2 hari gimana maksudnya? Baru berapa? Gak ada 1 minggu 2 hari. 5 hari apa 7 hari gitu? 9 hari. Hah? 7 hari kurang 2 hari. 7 hari kurang 2 hari atau lebih 2 hari? Oh, berarti 1 minggu lebih 2 hari itu namanya 9 hari, gitu ya. Ya, Pak keunikan untuk menjawab, ya kan? Ini bahasa baru ini. 7 hari kurang, ya lebih 2 hari ya. Besok 1 minggu lebih 5 hari. Gitu. Gak apa, bagus ya, Pak? Bagus. Nah, berapa orang? 4. Siapa lagi? Dimas, ayo Mas, Mas. Ayo Mas, ayo taruh bukunya itu. Tidak apa walaupun tidak bisa ya. Yang penting tampil aja lah. Dapat barokah. Amin. Amin. Nah, tambah lagi 1 lagi. Ya. Behan, ayo Behan. Nah, 1 anak-anak baru ini, ya kan? Nah, ntar lagi ya, ambil yang agak senior sedikit. Nah, gitu loh. Ya. Orang bisa dan nggak bisa itu bukan karena senior nggak senior, bukan karena lama dan baru, tidak. Bisa nggak bisa itu karena ada suatu kemauan untuk belajar. Kalau dia belajarnya kuat, insya Allah bisa. Senior 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau hanya berdengkul main sana main sini tertawa sana tertawa itu nggak bisa. Nah itu makanya dilihat nanti ini kan. Nah, semoga barokah. Amin. Nah, saya tinggal dulu biar nggak gugup kalian. Kalau saya tinggal kalian kan enjoy, senang gitu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu at-taqidu anna sayyara Muhammadar Rasulullah. Jamil khalqi wa yajibu ta'atuhu fima umara wa yasdiquhu fima akhbara wajtinahu mannaha anhu wazajara. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya. Yang wajib
taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diperintahkan olehnya serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maknahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu at-taqidu sayyadana Muhammadar Rasulullah ibah jami'i khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara atas jikuhu fima amara wajib dinabu anhu wajajaro. Apa makna dari lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diperintahkan olehnya serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5 taruk memakna asyhadu alla anna Muhammadan Rasulullah. Maknahu atau saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk seluruh umatnya, seluruh makhluknya, dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan larangannya, dan membedakan segala hal yang larangan serta menjauhi hal-hal larangan yang dijegah olehnya. Sadaqallahul Azim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa yasdiquhu fima akhbara wa jatinahu manaha anhu wa zararu. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah, kepada seluruh makhluknya untuk mentaati ajarannya dan menjauhi perkara yang dilarang olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna inna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna atakidu anhu li jami'i khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jatinahu manaha anhu wa zajira. Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya, dan wajib kepadanya atas segala perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna lafaz dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna atakidu anna Muhammadar Rasulullah bijami halki wa jatinabu ta'atu fima ahmarah wa batas tiru fima ahmarah wa ada tinabu maknahu anhu ada zarah. Makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya, dan wajib taat padanya, dan wajib taat segala hal yang diperintahnya
dan membenarkan atas segala yang diberitahukannya dan menjauhi larangan yang dicegah olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Ya. Kalau kawannya nanti saya panggil ke depan, diusahakan dengarkan. Walaupun bisa jangan bercanda. Saya lagi turun nih, tujuannya supaya nggak minder. Tujuannya kawan kalian itu nggak minder, nggak canggung. Makanya di luar layar sana, jangan sampai bercanda. Supaya lebih mudah untuk mencerna, menangkap, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di antaranya apa? Mengagungkan diri. Walaupun yang baca itu terbata-bata, dengarkan. Alhamdulillah saya nggak seperti itu. Misalnya seperti itu. Jangan bercanda. Supayanya ilmu tuh lebih mudah untuk dicerna gitu. Paham ya? Duduknya yang bagus, dengarkan yang bagus, jadi mustami yang bagus. 5 orang saya panggil. Ahmad Fauzi. Siapa lagi? Kalau dibilang ini sudah tak, nah ini buat bilang sudah ya. Reza. Luki. Siapa lagi? Baik. 1, 2, 3, 4. Tapi Irfan. Terakhir Irfan. Yang satunya alhamdulillah gitu. Lihat jamnya bentar lagi habis waktunya, alhamdulillah nggak dipanggil saya. Jangan gitu tetap ya. Tetap apalagi cuacanya agak mendung. Biasanya kalau mendung kajiannya agak lama. Makanya kalau sudah lama berarti bisa-bisa semua. Makanya jangan bergembira dulu. Endong. Nah, nih pegang. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu at-takidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah lizamin khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu manaha anhu wa zajara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan untuk seluruh makhluknya, dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diberitakan olehnya, serta menjauhi segala larangan dan menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Mama
ويجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya, saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat atas segala hal yang diperintah olehnya dan membenarkan segala hal yang diberitahu olehnya serta memenuhi larangan yang dicegah olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa jazara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat padanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diberitakan olehnya dan serta menjauhi hal yang dilarang olehnya dan dicegah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammad Rasulullah li jami'i khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa jazara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan olehnya dan wajib membenarkan atas segala hal yang diberitakan olehnya serta menjauhi atas segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa arti dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu at-taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jamil khalqi wajib ta'atuhu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajara. Maknanya adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan untuk seluruh makhluknya dan wajib taat atas apa yang diperintahkan olehnya dan membenarkan segala sesuatu yang diberitakan olehnya serta menjauhi larangan dan yang dicegah olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa jazara. Adapun makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dan taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan dibenarkan agar hal yang diperintahkan
diperintahkan, menjauhi segala hal yang diperintahkan, hal yang dilarang oleh dan mencegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Saya panggil 5 lagi, kemudian 5 lagi. Ini agak mendung ya. Nah, jadi nggak perlu saya kesini lagi. Artinya saya panggil 5. Kemudian yang merasa saya panggil lagi itu tadi nanti maju, paham ya? Nah, 5 dulu di depan, kemudian nanti 5 lagi. Ari, Pemberi, nah sudah ya, Sultan, Bocah, Maulana, Bayu Rahmat. Enggak sinian sedikit. Nah, biar enak. Satu, 2, 3, 4, 5. Baru Rizki. Tanjung Lengking. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6. Nah, selepas ini baru tambah lagi Afni, kemudian siapa yang masih belum? Bilal, ya, habis Bilal terus Aska, Fadil, 4, terus Putra 5 sudah ya, kemudian Lukman. Nah, paham ya? Selebihnya tak lagi, biar nggak bingung. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqid anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jamil khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa tinabu man anhu wa zdara. Adapun makna lafaz dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang telah diberikan olehnya serta menjauhi segala hal-hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu at-taqidu anna sayyidina Muhammad Rasulullah bihi jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa jtinab fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu manaha anhu wa jajara. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang wajib diperintahnya dan membenarkan apa yang diberitakan serta menjauhi larangan dan dicegahnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna at-taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah bi jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa yajtanibu manaha anhu wa jabara. Apa makna kalimat asyhadu anna
Saya meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umatnya dan wajib taat kepadanya atas segala disampaikannya dan membenarkan segala hal yang diberikan olehnya serta menjauhkan segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna waqtaqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami halqi wa yajibu ta'atu fima amara wa tasdiqu fima akhbara subhana anhu wa zadara. Adapun makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh makhluknya dan wajib taat terhadap segala yang diperintahkan dan membenarkan terhadap segala hal yang diperintahkannya serta wajib menjauhi segala yang dilarang dan dicela olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknau a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah di jami'il khalqi wa yajibu ma ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara li jami'il khalqi wa jatinahu ma nahaa anhu wa zajara. Adapun makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dan wajib taat kepadanya dan wajib taat kepadanya dan segala perintah dan membenarkan segala yang diperintahkan olehnya serta menjauhi larangan dan mencegah olehnya. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah.
Ganti. Yang sudah saya panggil tadi, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia dan wajib untuk taat dan mengikuti atas apa yang diperintahkannya dan benarkan atas apa yang disampaikannya dan menjauhi daripada larangan-larangan yang dilarang olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'i khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajitanibu manaha anhu wa zajara. Adapun makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya serta segala hal perintah dan membenarkan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa yajtinabu ma naha anhu wa zajara. Makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya atas segala hal yang telah diperintahkan dan membenarkan segala hal yang telah diberitakan olehnya serta menjauhi larangannya dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?
Apa lafaz dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna wa attaqidu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah wa li jami'il khalqi wa yabibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajitinabu mana anhu wa zajara. Apa makna dari lafaz asyhadu anna Rasulullah? Makna lafaz dari asyhadu anna Rasulullah adalah saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepada perintahnya serta membenarkan segala perintahnya serta menjauhi larangan yang dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu at-taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu fima wa naha anhu wa zajara. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk seluruh makhluknya dan wajib taat kepadanya segala hal yang diperintahkan dan membenarkan segala hal yang diberikan olehnya serta menjauhkan segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah di jami'il khalqi untuk seluruh makhluknya, wa yajibu ta'atuhu dan wajib taat kepadanya fima amara atas segala hal yang diperintahkan olehnya, wa tasdiquhu fima amara dan membenarkan segala hal yang diperintahkan olehnya, wa jitinabu wa naha anhu wa zajara serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Tinggal berapa? Sudah jam 7. Wah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 jam ya. Sama sholat subuhnya. Kata tahajudnya ya. 4 jam. Kita 4 jam, sudah 4 jam kita di masjidnya. Ya. Tinggal sedikit ya. Sempurnakan. Siapa yang masih belum coba berdiri? Siapa yang masih belum coba berdiri? Nah, siapa namanya? Fikri sini. Yang masih belum berdiri. Kemudian baru ini siapa? Ya, sini kan. Oh, baru lagi. Ilham, sudah. Siapa lagi? Ardi. Kemudian siapa lagi? Hancur, Lukman. Duduknya ini dulu. Masuk. Kamu sebelah sana, Lukman. Siapa lagi? Yang masih belum? Ya, saya.
Geseran. Ya. Tukman, sebelah sana. Situ. Nah, coba tinggal 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa makna lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ma'nahu a'taqidu anna Allah sayyidina Muhammad Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasliku fima ahbara wa yajtinabu mana naha anhu wa jazara. Maknanya, saya meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh umat dan wajib ditaati atas segala hal yang diperintahkan olehnya serta menjauhi segala hal yang dilarang dan dicegah olehnya. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna Muhammadar Rasulullah li jami'i khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima ajara fima wajatina bu naha anhu wa jazara. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan seluruh manusia wajib untuk mentaati sebab atas segala hal yang diperintahkannya dan segala hal yang diperintahkan olehnya serta menjauhi segala larangan yang dicegah olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu at-taqidu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jami'il khalqi wa yajibu wa ta'atu bima amara batas dikuhu bima akhbara
watatnabu wajadtina anhu pada saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk umat dan wajib ditaati kepadanya atas segala hal yang diperintahkan olehnya serta menjauhi larangan dan mencegah olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makna assalamu Muhammad Rasulullah. Makna wa itu an-nura sayyidina Muhammad. Muhammad Ijama hulki wa yinabu tuatu fi ma'abara wa yasdiquhu fi ma'abara wa yinabu ma'anhu mana'anhu wa yadara. Saya meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia. Saya meyakini adalah baginda Allah manusia yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Dan wajib kita semua untuk mentaati perkara, mentaati perintah, tak mempercayai apa-apa yang disampaikannya, dan serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu at-taqidu anna sayyidina Muhammad wajibu ta'atuhu bima amara atas dikuruh bima ahbara wajibnahu anha anhu wajibnahu wajibnahu. Rasulullah, saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan wajib taat kepadanya atas segala perintahnya dan membenarkan atas segala hal
yang diperintahkannya serta menjauhi larangannya, segala hal yang dilarang oleh dan dicegah olehnya. Nah, bagus. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. 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 Sebagai penutup, alhamdulillah dari awal sampai terakhir kita sudah menikmati hidangan hafalan, ya. Menikmati hidangan bukan hidangan makanan, tapi hidangan suatu makanan yang sangat dipentingkan dalam pikiran dan hati kita, ya. Sedikit pesan, ya, sedikit pesan, sedikit nasihat, ya. Teringat dengan ungkapan seorang ulama di dalam syairnya, apa nasihat para ulama. Di dalam kitab taklim itu disebutkan, fakam wa'budun yakunu maqamahu wa kam hulun yakunu maqama abdin. Apa semua? Coba dibaca, ikuti. Wahid, Bismillah, Selasa. Fakamu abudun yakunu maqamahu wa kam hulun yakunu maqama abdin. Ulama mengatakan, memberikan nasihat dan arahan khususnya dan pada umumnya kepada kita seorang pelajar yang menimba ilmu di pondok pesantren Agro. Beliau katakan, fakam abdin, banyak seorang budak. Sudah berapa banyak seorang budak dahulu kala, ya, yakunu maqamahul, di mana seorang budak menepati daripada tempat yang ditempati orang yang merdeka. Wakam hurin, dan sebaliknya banyak seorang yang merdeka bukan budak tetapi orang yang merdeka, yakunu menempati si orang merdeka tersebut maqama abdin, di tempatnya seorang budak. Maksudnya gimana Ustaz? Fakam abdin itu adalah seorang budak. Diibaratkan, kalau kita lebih gampangnya untuk memahami agar lebih mantap dan memantapkan diri kalian, di sekolah-sekolah SD, SMP sampai tingkat SMA ataupun SMK, baik di tingkat pondok pesantren, ada kelasnya masing-masing. Ada kelasnya masing-masing. Ada kelasnya masing-masing. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Masuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Masuk kelas 10, 11, 12 dan seterusnya. Sampai melanjutkan ke tingkat perkuliahan, mengambil jurusan ekonomi, mengambil jurusan akuntansi, mengambil jurusan bahasa, mengambil jurusan hukum, dan mengambil jurusan-jurusan di pendidikan universitas, kampus, perkuliahan, bahkan di Indonesia, bahkan sekolah di luar negeri sana. Ini ulama ngasih nasihat kepada kita, juga memberikan nasihat kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua.
fakam abdin, ibaratkan kita kelas 6, fakam abdin antara kelas 1 dengan kelas 6. Fakam abdin, sudah berapa banyak seorang budak, sudah berapa banyak anak yang kelas 1 misalnya, sudah berapa banyak anak yang masih baru misalnya. Ya punya anak yang kelas 1 kah, anak yang masih baru kah, ya kunu menempati maqama hurrin di tempat daripada tempatnya seorang yang kelas 6. Anak baru ditanya mampu menjawab seperti layaknya anak yang sudah lama mondok. Ada tak? Ada tak? Ini anak disuruh ayo maju. Disuruh maju ke depan. Berapa rukun Islam? Dijawab. Ada berapa rukun iman? Dijawab. Apa itu hukum? Dijawab. Apa itu sholat? Dijawab. Apa itu Islam? Dijawab. Pintarnya luar biasa. Ini anak baru, belum mondok, belum pernah merasakan pondok, baru masuk. Nih contoh. Ditanya ini bisa, ditanya itu bisa, ditanya ini bisa, ditanya itu bisa. Fakam abdun yakunu maqamahu, seperti layaknya orang yang lama mondok, seperti layaknya anak yang sudah lama sekolah. Tapi sebaliknya, wakam hurrin juga begitu juga seorang yang merdeka. Sudah banyak orang-orang yang merdeka, sudah banyak anak-anak yang sudah lama mondoknya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, lebih atas lagi 5 tahun, lebih tingkat lagi 6 tahun. Ditanya, apa itu Islam? Tolak. Ada tak? Ada tak? Ditanya, rukun Islam ada berapa? Tolak. Rukun iman ada berapa? Tolak. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Tolak lagi. Padahal mondoknya lama. Ditanya pelajaran-pelajaran dasar, pelajaran-pelajaran anak baru, pelajaran-pelajaran kelas 1 misalnya, dia nggak bisa menjawab. Lah, wakam hurrin, posisi anak yang sudah senior, yang sudah lama, menempati tempatnya seorang yang masih baru kelas 1. Ibaratkan seorang merdeka menempati daripada tempatnya seorang budak. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita yang merupakan seorang pelajar yang ada di BPA. Paham dong? Baru dan lamanya mondok itu bukan tolak ukurnya anak yang sukses. Tolak ukur anak yang sukses, seorang ulama katakan summa la budda min al-jiddi wal muwazzabati wal mulazimati li talabil ilmi, li talibil ilmi. Summa la budda, tidak boleh tidak seorang pelajar, seorang yang mengenyam ilmu, mengasah ilmu yang ada di pesantren formal maupun informal, seyogyanya seorang pelajar tersebut minal jiddi, ada suatu kesungguhan di dalam dirinya, semangat, spirit, pokoknya luar biasa semangatnya. Tidak tahu hujan, tidak tahu panas, tidak tahu capek, tidak tahu letih, tidak tahu sakit, tidak tahu sehat, hantam terus minal jiddi, untuk menunjukkan kesungguhan dan kesemangatan tersebut. Maka tolak ukurnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selain daripada jiddi, selain daripada kesungguhan, seorang pelajar juga wal muwazzabati, tekun, continue, istiqomah dalam belajar. Waktunya ngaji, waktunya belajar, waktu sekolah, waktu menghafal. Mustahil kalau sudah seorang pelajar ada rasa kesungguhan di dalam dirinya, ada kesungguhan di dalam dirinya, ada ketekunan di dalam belajarnya, insya Allah
Allah akan berikan sesuatu hal ilmu yang sangat luar biasa kepada seorang pelajar. Wal mulazimati, terus continue, terus istiqomah. Ada kawan ngajak, ayo kita buat menu dulu. Bilang temannya, stop, jangan buat menu dulu. Sekarang waktu membaca waqiah. Ada tak yang baca waqiah buat menu? Ada tak? Ada tak? Contoh, Amin baca waqiah, Fakih buat melu, ngajak temennya yang baru sama Ali. Lah, ini bahaya. Ini contoh. Ini contoh. Ada kawannya sudah sholat duha, yang satunya cuci piring. Cuci piring sudah selesai. Andaikan dia mandi dan mengambil wudhu, itu sudah selesai waktunya. Tapi dia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, justru dia menggunakan waktu longgahnya, waktu lowongnya untuk apa? Untuk bercerita-cerita di dalam kamar mandi. Tunggu dulu, biar anak-anak selesai dulu mandi, biar selesai dulu sholat duhanya, biar selesai dulu baca waqiahnya, biar selesai dulu wiridnya, biar mereka itu. Kita enak-enak di sini, nggak ada yang ngawasin, nggak ada ustaz, nggak ada urinya, nggak ada ketua pondoknya, nggak ada ketua keamanan. Ketua keamanannya lagi baca waqiah. Kita enak, jadi nanti kalau dimarahin nanti bilang aja cuci piring, bilang aja kita masih tiket, bilang aja buang sampah. Kalau itu terjadi di dalam diri kita, justru itu berakibat hal yang tak baik di dalam diri kita. Baik dong. Ada tak yang seperti itu? Ada tak yang seperti itu? Ya. Hati-hati. Bahkan ulama itu katakan, ayolah disebutkan oleh ulama, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Beliau katakan, apa yang beliau katakan? Seorang akan mendapatkan biqadri ma tata'anna. Seorang pelajar itu akan mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin hafal ini, kita ingin hafal itu, kita ingin menguasai pelajaran ini, kita ingin menguasai pelajaran itu. Tanalu ma, ingin mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Tatamanna, ya. Kita ingin. Tapi semua itu harus ada usaha, harus ada kesungguhan, harus ada continue. Hasil banyaknya yang kita hasilkan itu tergantung capeknya kita, lebihnya kita, lebih banyak lebihnya, lebih banyak korbannya, berkorban tenaga, pikiran, tenaga, waktu. Insya Allah lebih banyak kita akan mendapatkan ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedikit nasihat dari para ulama-ulama kita angkat sebagai penutup. Semoga nasihat ini menjadi suatu pegangan untuk kalian ke depannya, lebih semangat, lebih giat, dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mendapatkan barokah daripada guru kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftahna abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmatak ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi wa nadik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilmu malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yash'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u wa na'udzubika min ha'ula'il arba' wa nafsin la tasba' wa 'ainin la tadma'. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Falidhalik 'allimna bi'ilmika ilmil akhirah ilmul yaqin
علم يشد وجهه وتقرب إلى حضرتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادنا الصالحين في دنيانا وأخرانا وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita tutup, dari awal sampai akhir, nasihat pertama dengan nasihat penutup. Kesalahan dan ulafan dari apa yang saya sampaikan keluar dari mulut saya yang banyak dosa, keluar dari mulut saya yang banyak salah, mulut yang banyak suatu kepalsuan yang mengeluarkan kedustaan, dan kebenaran apa yang saya sampaikan itu hakikat bimbingan daripada Allah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang pas, yang kurang baik, yang mengundang kemurkaan Allah, kita meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Nabi mengajarkan kepada kita dengan doa kafaratul majlis. Baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.